Dengan adanya fungsi pendaftaran merek tersebut, alat bukti dapat menjadi alasan yang paling kuat jika ada pihak yang ingin mengklaim produk atau barang atau jasa kita. Oleh karena itu, kita harus segera mendaftarkan produk yang telah dihasilkan baik berupa barang maupun jasa seperti musik, lagu, puisi, dan sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama. Tidak sedikit nama atau merek yang diajukan tersebut sama dengan orang lain, sehingga jika merek tersebut sama, maka pendaftaran akan ditolak. Baik itu sebagian ataupun seluruh merek yang sama dengan orang lain. Penolakan merek tersebut harus didasari dengan alasan yang jelas dan masuk akal juga. Hal tersebut menjadi fungsi pendaftaran merek agar terhindar dari merek yang sama. Yang ketiga mengenai fungsi pendaftaran merek yaitu sebagai alat pencegah copyright. Saat ini semua barang harus dilabeli dengan merek yang resmi. Karena dengan tingginya arus globalisasi menimbulkan banyak tidak kejahatan yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga harus melakukan pendaftaran merek dengan benar dan cepat. Fungsi pendaftaran merek adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dalam bentuk plagiat ataupun copyright. Pendaftaran merek juga dapat mencegah kejahatan pada saat peredaran barang ataupun jasa di pasaran atau secara online. Untuk kriteria merek yang didaftarkan, kriteria pertama yaitu bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang kedua yang dilarang adalah sama dengan berkaitan atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang ketiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang, dan atau yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa yang sejenis. Yang keempat, membuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat barang dan atau jasa yang diproduksi. Yang kelima, tidak memiliki daya pembeda dan atau merupakan nama umum atau lambang yang dimiliki oleh umum. Merek dapat ditolak apabila yang pertama yaitu terjadi persamaan pada pokok atau keseluruhan merek yang terdaftar atau merek yang terkenal dengan merek yang sejenis. Yang kedua yaitu menyerupai nama orang terkenal, nama badan hukum milik orang lain kecuali persetujuan tertulis. Terus yang ketiga, tiruan atau menyerupai nama, singkatan nama, bendera, lambang, simbol, emblem, tanda atau cap, stempel resmi negara dan lembaga negara kecuali adanya persetujuan. Untuk masalah berlakunya merek sendiri, menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yaitu merek terdaftar dapat mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Namun untuk perpanjangan diberi waktu 12 bulan, 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan dan 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan. Nah, di sini untuk jangka waktu ini sangat berpengaruh pada harga untuk perpanjangan merek Pak itu sendiri. Karena kalau beda misalkan kita berakhirnya sebelum jangka perlindungan itu jauh lebih murah daripada setelah berakhirnya. Selanjutnya, alasan penghapusan merek terdaftar. Yang pertama, tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Yang kedua, merek tidak digunakan tidak sesuai dengan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Konsekuensi terdaftarnya suatu merek. Yang pertama yaitu menggunakan merek terdaftar secara eksklusif selama jangka waktu perlindungan masih berlaku. Memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain atas penggunaan mereknya. Berhak
Yang ketiga yaitu berhak melarang pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar tanpa hal tertentu. Persyaratan pendaftaran merek. Pemohon pendaftar merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik ataupun non elektronik dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan yang pertama yaitu tanggal, bulan, dan tahun pemohonan. Yang kedua nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon. Yang ketiga nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Yang keempat warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna. Yang kelima nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Terus yang keenam kelas barang atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan atau jenis jasa. Pemohonan ditandatangani pemohon dan kuasanya, melampirkan label merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya pemohonan pendaftaran merek ditentukan oleh kelas barang atau jasa. Dalam hal merek yang berbentuk 3 dimensi, label merek dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut. Dalam hal merek berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Pemohonan wajib melampirkan dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Untuk biaya pendaftaran merek sendiri untuk usaha kecil dan usaha mikro dan usaha kecil yaitu bisa dilihat di layar, Pak. Untuk yang umum sekian. Untuk biaya perpanjangan merek sendiri, yaitu tadi saya sebutkan bahwa dalam jangka waktu 6 bulan sebelum sampai dengan berakhirnya perlindungan merek itu jauh lebih murah dibandingkan dengan dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan merek. Bisa dilihat dari contoh yang pertama itu dari usaha mikro dan usaha kecil secara elektronik atau secara online per kelasnya itu dikenakan biaya 1 juta. Sedangkan untuk setelah berakhirnya perlindungan merek untuk usaha mikro dan usaha kecil yang dilakukan pengajuan secara online per kelasnya 1.500.000. Untuk alur pendaftaran online sendiri mungkin bisa dibantu dengan video, Pak. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Bluetooth connected. Bluetooth mode. Waiting for connection. Caranya mudah, daftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui website merek.djp.go.id. Perhatikan alurnya, lakukan
catatannya lalu cek email Anda untuk verifikasi akun. Kini, Anda sudah bisa masuk ke laman permohonan, lalu pesan kode billing dengan tulis jenis, dan bukti kelas. Lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi Simpati. Pembayaran bisa melalui e-banking, bank, atau ATM. Pastikan Anda mempersiapkan